5 alat rahasia untuk menganalisis kompetitor di YouTube. Nah, sebetulnya mengapa sih menganalisis kompetitor ini bisa menjadi hal yang sangat penting untuk ngebangun ataupun ngembangin channel kita. Nah, kompetitor di sini yang dimaksud adalah channel orang lain yang mungkin lebih dulu mulainya daripada kita ataupun yang lebih sukses daripada kita, yang memiliki niche ataupun topik yang sama dengan channel kita ya. Nah, kompetitor seperti ini ataupun channel orang lain seperti ini bisa saja menjadikan banyak referensi, banyak hal begitu ya, referensi yang bisa kita dapatkan dari channel tersebut. Maka dari itu ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita menganalisis kompetitor channel YouTube kita. Keuntungan yang pertama yaitu kita bisa menganalisis kelemahan ataupun kelebihan dari channel ataupun kreator yang memiliki niche sama dengan channel kita ya. Dengan kita bisa menganalisis kekurangan ataupun kelebihan dari channel yang lain, itu akan bisa membuat ataupun menjadikan referensi kita hal apa yang perlu kita tambahi dan hal apa yang perlu kita benahi. Nah, jika kita bisa mengetahui hal apa yang bisa kita tambahkan ataupun yang kita benahi, itu akan bisa menjadi pembeda channel kita dengan channel orang lain. Keuntungan yang kedua yaitu bisa saja kita menemukan peluang yang baru. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, yaitu jika kita bisa menganalisis video ataupun kompetitor dari channel yang lain, itu akan bisa menjadikan kita membuat peluang baru tentang niche itu bisa kita rubah ataupun kita tambahi sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu keuntungan yang ketiga yaitu kita bisa meningkatkan strategi SEO kita. Tentunya kompetitor yang kita lihat yaitu kompetitor yang mungkin jauh lebih sukses daripada kita ya, ataupun mulainya lebih dulu daripada kita. Kita bisa melihat cara mereka melakukan ataupun mengisi SEO-nya bagaimana. Nah, hal tersebut bisa kita jadikan referensi untuk kita terapkan SEO pada channel kita ataupun pada video kita ya. Nah, setelah kita bisa menganalisis kelebihan maupun kekurangan dari kompetitor kita, lalu kita juga bisa melihat peluang baru yang bisa kita terapkan pada channel kita, dan kita juga bisa melihat ataupun menerapkan strategi-strategi baru SEO yang bisa membuat channel kita lebih berkembang. Nah, selanjutnya yaitu kita akan lebih mudah ataupun bisa menemukan audiens yang tepat bagi channel kita ya. Nah, audiens yang tepat ini yang dimaksud bagaimana? Yaitu audiens yang relevan dengan konten ataupun niche yang kita buat pada channel kita. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham ya untuk pentingnya bagaimana melakukan riset ataupun menganalisis kompetitor yang niche-nya itu sama dengan channel kita. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke 5 alat rahasia yang bisa membantu kita untuk menganalisis kompetitor ataupun channel yang sama dengan niche dari channel kita. Nah, disclaimer di awal dulu ya, untuk 5 alat rahasia ini nanti akan saya jelaskan alatnya ini secara general saja ya. Untuk spesifik bagaimana cara melakukannya ataupun cara menggunakannya itu nanti akan saya bahas pada video yang lain. Nah, kita masuk ke alat yang pertama yaitu TubBuddy. Nah, mungkin bagi teman-teman untuk TubBuddy ini sudah tidak asing lagi ya. Banyak juga kreator-kreator yang juga menggunakan TubBuddy ini, baik dengan yang gratis ataupun yang berbayar. Nah, karena fitur aplikasi ini bisa kita akses secara gratis, maka aplikasi ini memang cocok bagi teman-teman yang memang baru saja belajar di YouTube ataupun menjadi kreator pemula di YouTube ya. Cara menggunakan ataupun menautkannya dengan channel kita itu pun juga relatif mudah, cara penggunakannya pun juga relatif lebih mudah. Dengan aplikasi TubBuddy ini kita bisa menganalisis mulai dari tag dari kompetitor kita, lalu judul dari kompetitor kita, thumbnail, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke alat yang kedua yaitu Social Blade. Nah, biasanya tools ini digunakan bagi teman-teman kreator untuk melihat channel orang lain tentang statistik yang ada pada channelnya ya. Mulai dari statistik penghasilan, lalu pertumbuhan channel mereka, perkembangan dari channel mereka, dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke alat yang ketiga yaitu vidIQ. Nah, vidIQ ini juga mungkin sudah banyak yang tahu atau mendengar ya tentang tools ini. Dan mungkin juga di sini teman-teman juga banyak yang menggunakan vidIQ ini. Nah, vidIQ ini kurang lebih juga sama dengan TubBuddy ya. Kita bisa mengidentifikasi kata kunci yang relevan dan menganalisis kinerja video dari kompetitor channel kita. Nah, selanjutnya alat yang bisa kita gunakan yaitu Google Trend. Nah, dengan Google Trend ini kita bisa melihat tren pencarian terkait niche ataupun topik dari channel kita ya. Nah, dengan Google Trend ini kita juga bisa mencari topik-topik yang sedang viral yang sesuai dengan niche ataupun tema dari channel kita ya. Lanjut ke alat yang terakhir yang nomor 5 yaitu kita bisa menggunakan keyword tool.
Dengan keyword tools ini kita bisa menemukan kata kunci yang relevan dan long tail keyword dengan keyword tool ini ya. Yaitu kita bisa mencari kata kunci yang panjang begitu ya, 2 sampai dengan 3 kata untuk kata kunci yang relevan dengan niche ataupun topik dari channel kita. Nah, itu tadi adalah 5 alat yang bisa kita gunakan untuk menganalisis kompetitor ataupun channel yang niche-nya sama dengan channel kita ya. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang bisa kalian gunakan ataupun kalian terapkan ya untuk menggunakan 5 alat itu tadi. Yang pertama yaitu kalian bisa tentukan pesaing kalian. Nah, untuk menentukan pesaing kalian ini, kalian bisa fokuskan pada pesaing utama ya. Nah, kalian bisa memilih 3 sampai dengan 5 channel yang menurut kalian ini adalah channel yang sudah besar gitu ya, yang kalian bisa mengambil referensi dari 5 channel tersebut. Lalu tips berikutnya yaitu bandingkan data secara teratur. Nah, dengan kita membandingkan channel kita secara teratur, ini akan mempermudah kita untuk juga menentukan apakah channel kita sudah berjalan atau berkembang sesuai dengan harapan ataupun belum ya. Nah, tips berikutnya yaitu jangan hanya meniru. Nah, ini mungkin hal yang kelihatannya sepele tapi banyak sekali teman-teman lakukan. Mungkin seperti itu ya. Yaitu teman-teman hanya mencari ataupun mengambil idenya saja lalu teman-teman praktekkan ataupun kalian ambil pada konten kalian ya. Nah, kalian lupa bahwa kalian bisa memodifikasi ataupun seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalian bisa menganalisis lalu kalian bisa melihat peluang apa yang bisa kalian buat begitu ya, ataupun hal apa yang bisa kalian perbaiki. Nah, hal yang bisa kalian perbaiki ini bisa kalian tambahkan pada ide konten yang kalian ambil itu tadi. Jadi, konten yang kalian buat ini tadi akan memiliki nilai tambah ataupun nilai beda dengan channel ataupun konten yang kalian ambil idenya tadi ya. Nah, itu tadi ya hal-hal yang mungkin bisa kalian coba praktekkan ya untuk bisa menganalisis kompetitor dari channel teman-teman. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.